Doa selesai. Semua siap. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, nampakkan dulu siapa yang tidak masuk. Ada yang masuk? Ada semua ya? Ada semua. Dan ada semua. Kita langsung ke materi kita tentang akhir dalam bentuk audio ya. Kita akan mempelajari tentang akhir melewati audio. Ya, pertama kita akan membahas tentang beriman pada hari akhir. Yang pertama itu adalah makna beriman pada hari akhir, perilaku beriman pada hari akhir dan hikmahnya. Sudah itu, kompetensi dasarnya meyakini terjadinya hari akhir, berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir, mengevaluasi makna iman pada hari akhir dan menjadikan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sebagai perwujudan iman pada hari akhir. Indikator meyakini terjadinya hari akhir, menemukan hikmah serta manfaat iman pada hari akhir dan mengidentifikasi perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir. Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah meyakini terjadinya hari akhir dengan istiqomah, menilai hikmah serta manfaat iman pada hari akhir, mengidentifikasi perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir, penuh rasa ingin tahu. Selanjutnya, makna beriman pada hari akhir itu dibagi bermacam-macam. Ya, apa makna iman pada hari akhir? Dalilnya di salah satu saja, kedua itu di surah Muhammad ayat 18, Al-Baqarah ayat 177. Macam-macam hari kiamat itu ada dua, kiamat sughra dan kubra. Peristiwa pada hari akhir, benda langit bertabrakan, laut dan samudra meluap, bumi guncang dengan dahsyat. Tanda-tanda hari akhir, tandanya kecil dan besar. Ya, ini tentang dalil-dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ta'ala, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kelas 12 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pada kali ini kita kembali belajar di pertemuan kedua. Mudah-mudahan selalu semangat, selalu Allah berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa terus bersemangat dalam berkeliling dalam belajar dan dalam aktivitas yang lainnya. Teman-teman, setelah pertemuan pertama kemarin kita telah membahas bagian kecil tentang hari kiamat. Insya Allah di kesempatan kedua ini kita akan bahas lebih jauh lagi tentang beriman kepada hari kiamat atau kehidupan manusia di hari kiamat. Nah, teman-teman sekalian, kita akan lebih dalam lagi dalam membahas dalil-dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat.
Kita bisa lihat dari yang pertama ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-1 hingga ke-2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya adalah apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang mencakupinya. Ya Allah. Kalau Anda sudah berkali bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Sesuai judul yang ada di awal video, saya akan merangkum sebuah film yang cukup kontroversial bermasanya karena pernah menyebabkan histeria massa di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia oleh hanya karena sebuah ramalan kuno yang dianggap akurat menurut perhitungan suku Maya. Dan karena bulan depan saya berangkat ke Denmark untuk pertemuan penting dengan para petinggi PBB dan kelompok pengangguran global, jadi tanpa berlama-lama langsung saya dimasak Smith ini sedang berseserah kencangkan celana dalam sama penonton dan Cekitro. Berusia sekitar 4,6 miliar tahun dengan begitu banyak manfaat yang diberikan ya, sebuah bintang paling terang di atas surya kita yang selalu setia menerangi hari-hari kita dengan hawa panas dan rendang. Satu-satunya hanya memberikan warna hijau pada tumbuhan, memberikan vitamin D di pagi hari, mengatur siklus, membuat jemuran baju kering, menghitamkan kulit putih manja Anda, membuat Elon Musk tidak bangkrut dan menjadi alasan kuat terciptanya mobil listrik Tesla. Matahari nampaknya sedang tidak baik-baik saja, bukan karena terpengaruh akibat pandemi yang sedang terjadi, tetapi mengalami erupsi berupa letupan-letupan besar yang pastinya akan berpengaruh pada planet-planet yang ada di sekitarnya, tidak terkecuali planet bumi. Google Map pun nampaknya harus melakukan update oleh karena daratan yang kita kenal dulu jelas tidak akan sama dengan daratan yang kita lihat sekarang, oleh karena pergeseran kerak bumi membuat laut menenggelamkan daratan dan semua infrastruktur yang telah umat manusia bangun. Jackson dan kawan-kawan pun mendarat di landasan dekat danau yang menjadi tempat tinggal Charlie. Di mana Jackson bermaksud untuk mengambil peta menuju ke kapal di Tibet, sekaligus mengajak Charlie untuk ikut juga. Namun saat sudah bertemu dengan Charlie, dia pun justru menolak untuk ikut dan dengan baik hati mau memberitahu bahwa petanya berada di mobilnya di antara rangka buku, sedangkan dirinya akan tetap berdiri di sini dan menikmati keindahan alam untuk terakhir kalinya. Dan gunung-gunung nampaknya sudah tak tahan lagi ingin memuntahkan lavanya, di mana Jackson dan si bungsu yang selalu menuntut pun segera kembali ke pesawat yang dalam perjalanan tersebut Jackson dituntut harus bisa menghindari hujan lava yang jika dia salah belok maka tamatlah riwayatnya. Di pesawat, Jackson pun menyuruh si bungsu untuk naik duluan, sementara dirinya akan mencari di mana peta tersebut disimpan. Yang saat sudah ketemu, tiba-tiba setelah mereka semua selamat, Jackson pun langsung membuka petanya yang ternyata lokasi proyek rahasia pemerintah berada di Tibet, sehingga Jackson dan kawan-kawan jelas membutuhkan pesawat yang lebih besar dari pesawat kecil ini, dan jawabannya adalah bosnya sendiri, yaitu si bos Yuri. Di saat bersamaan di Gedung Putih, kita akan melihat Adrian tengah terlibat cekcok dengan kepala staf mengenai hak masyarakat untuk tahu mengenai informasi kiamat yang sebentar lagi akan terjadi. Di mana saat Pak Presiden diajak untuk segera mengevakuasi diri pun dengan beraninya memilih untuk tetap tinggal di sini dan memilih mati bersama rakyatnya sendiri.
Kembali ke Jackson yang sudah sampai di bandara tempat bos Yuri akan pergi ke Tibet, di mana saat Jackson memohon agar Yuri membawa dia dan keluarganya pun mendapat kesempatan tatkala si pilot membutuhkan seorang co-pilot yang langsung dimanfaatkan Jackson dengan mengatakan bahwa Gordon adalah pilot yang sangat hebat. Dengan pengalaman yang menerbangkan pesawat kecil yang itu pun baru pertama kali dalam hidupnya, Gordon pun diminta untuk mengendalikan pesawatnya sebentar saja, sementara si pilot akan membuka beberapa tombol yang pada detik ini Gordon secara tak terduga mampu melakukan hal tersebut dengan baik. Dan lalu kini mereka sudah sampai di Hawaii untuk melakukan pendaratan dan isi bahan bakar terlebih dahulu. Namun betapa terkejut Jackson dan kawan-kawan tatkala Hawaii sudah menjadi daratan yang dipenuhi dengan lava menyala, yang jelas mereka harus terus melanjutkan perjalanan sampai ke Tibet, berharap bahan bakarnya akan cukup untuk bisa sampai di sana. Di saat bersamaan, Adrian dan para staf yang juga dalam penerbangan menuju Tibet pun mendapat kabar bahwa perang bumi akan mengalami pergeseran besar-besaran dalam detik-detik dekat ini, di mana hal itu dibuktikan dengan beberapa momen menyedihkan tatkala Presiden harus dihantam kapal besar, lalu Vatikan di Roma yang terbelah menjadi dua dan mengakibatkan semua orang terlindas pucuk bangunannya, dan terakhir ada ayahnya Adrian yang kebetulan sedang berlayar di lautan, yang juga mengalami nasib naas ketika gelombang tsunami memberikan kapalnya dan menenggelamkan beliau beserta seluruh awak kapal. Jackson yang sudah sampai di pegunungan bersatu Tibet yang oleh karena pergeseran perang bumi mengakibatkan benua Asia bergeser sejauh itulah bentuk gambaran itu bentuk yang akan datang. Walaupun kita cuman yang paling tinggi, gunung yang paling tinggi kita tempatin pasti akan tenggelam, karena di ayat tadi sudah dijelaskan ya bahwa bumi itu akan seperti debu mata semuanya ya, saking dasarnya dari kiamat ya. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita bisa paham bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, tapi kapan ya. Mudah-mudahan sudah bisa paham ya. Kita sudah ini, kita langsung mengerjakan tugas terlebih dahulu ya. Lebih. Ya sudah, ini konsekuensi gambar saja. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita ini bisa nambah lebih paham lagi tentang cara pembelajaran yang lebih baik. Ya, saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.